Selamat pagi murid-murid SD, khususnya kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan belajar masih di tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Nah, kita sudah masuk subtema 2 ya, pembelajaran 1 dan 2 yang ada di buku siswa halaman 61 sampai 79. Seperti biasa kita akan belajar nanti mengambil kompetensi dasar yang esensial ya, atau KD-KD yang dianggap penting. Begitu. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah menonton tayangan video, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia, bidang iptek dan pendidikan dengan mandiri. 2. Setelah menonton tayangan video tentang rangkaian listrik seri dan paralel, siswa mampu menjelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing rangkaian dengan tepat. 3. Setelah menonton tayangan video, siswa dapat menjelaskan kewajiban seorang pelajar dengan tepat. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, silakan disiapkan dulu peralatan tulisnya, alat tulisnya, kemudian yang kedua buku tulis, dan yang ketiga buku paket buku siswa tema 3. Sudah siap? Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Televisi merupakan alat penyampai informasi paling cepat dan efektif. Hampir di setiap rumah memiliki televisi. Informasi yang terjadi di luar bisa kita saksikan melalui tayangan televisi. Setiap orang bisa melihat berita yang terjadi di sekitarnya melalui televisi. Menonton televisi atau TV sudah merupakan kebiasaan sehari-hari bagi semua orang, baik itu dari kalangan tua, muda, remaja, maupun bagi anak-anak yang di bawah umur. Hingga jika ada waktu luang, mereka akan memanfaatkan waktu luang mereka untuk menonton televisi. Televisi memang telah mendunia, bahkan televisi berhasil menggeser peran radio. Artikel ini sumbernya berasal dari kompasiana.com. Lanjutan, televisi merupakan salah satu media massa yang tergolong sebagai media elektronik yang telah berkembang sangat cepat dengan seiring perkembangan zaman ini. Dahulunya televisi hanya memiliki tampilan warna hitam putih saja. Stasiun televisinya pun hanya beberapa saja. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi, komunikasi, dan informasi, maka stasiun televisi kini sudah muncul berbagai tampilan siaran yang berwarna. Bahkan sekarang, stasiun televisi yang ditayangkan sangat beragam, tidak hanya seperti yang di Indonesia, seperti SCTV, Indosiar, RCTI, MNC TV, Global TV. Ada juga program siaran dari luar negeri seperti HBO, Fox Movie, yang disajikan dengan gambar dan tata suara yang baik, yang menjadikan televisi sebagai sumber segala informasi, berita, dan hiburan yang kita butuhkan. Namun, televisi nampaknya memberikan berbagai dampak bagi kehidupan. Ada dampak positif dan negatif. Pertanyaan. Nah, pertanyaan ini adalah tugas yang nomor 1 ya, atau tugas ke-1. Jelaskan pengaruh positif dan negatif televisi bagi dunia pendidikan. Nah, silakan nanti bisa kalian kerjakan di buku tulis ya. Soalnya jangan lupa ditulis terlebih dahulu. Jelas? Kalau jelas, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan belajar yang kedua, yaitu tentang rangkaian listrik. Ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Mungkin beberapa waktu yang lalu juga kalian sudah tahu ya tentang rangkaian listrik ini, sehingga ini akan kita pelajari kembali. Rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet,
di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Nah, berikut ini contoh gambar dari rangkaian seri. Ini ada apa? Baterai ya, kemudian ini ada saklar, dan ini ada lampu. Sedangkan yang di sebelahnya ini rangkaian paralel, berbeda ya bentuknya. Ini baterai, lampu disusun seperti ini ya. Ini saklar sama. Bedanya ada di rangkaiannya ya. Kalau seri tadi sebaris, sedangkan paralel itu berderet. Nah, berderet itu seperti ini ya. Jangan khawatir, nanti akan kita lakukan percobaan menyusun rangkaian seri dan rangkaian paralel. Berikut contoh percobaannya, cara membuat rangkaian seri dan paralel. Video ini sumbernya dari channel YouTube Ruth Pratiwi Masudara. Ya, berikut linknya. Kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Lampu dan dudukan lampu, kemudian kabel, saklar, baterai sedang atau besar, gunting, lakban hitam atau bening. Ayo membuat rangkaian seri. Nah, ini kita siapkan dulu kabel-kabelnya. Kalian lihat ini ujungnya sudah ada serabutnya. Nah, nanti kita buat juga pada kabel-kabel yang lain ya. Nah, ini kita iris pelan-pelan di sini seperti disayat begitu untuk melepas lapisan terluar kabel ya, atau lapisan pelindungnya tadi yang terbuat dari plastik. Nah, ini kita iris seperti ini, lalu kita agak pelintir sedikit, kemudian ditarik ya. Nah, kita tarik itu sampai terlepas, nah sehingga tersisa serabutnya. Jangan sampai terpotong semua ya serabut ini. Nah, begitu pula dengan kabel-kabel yang lainnya. Silakan nanti bisa dibuat seperti itu antara ujung-ujungnya ya. Tujuannya untuk apa? Untuk menyambungkan dengan lampu, baterai, saklar. Nah, ini kita pasang dudukan lampu pada lampu seperti ini. Kita siapkan lampu-lampunya. Kita lanjut sambung antara kabel dengan lampu ya. Nah, sisi yang lainnya kita sambung juga. Kita ikat di sini ya, biar tidak terlepas, biar rapi juga, nampak seperti itu. Nah, selanjutnya kita sambung juga ujung yang lainnya dengan lampu. Begitu pula dengan yang kabel yang lainnya kita sambung dengan lampu. Kita siapkan saklar, pastikan bisa on off ya, bunyi klik-klik begitu kalau di pencet. Kita sambungkan ujung kabel ke saklar. Nah, ini kita rapikan kalau sudah tersambung, gantian sisi yang satunya sehingga menjadi seperti ini ya. Nampak ini dirapikan ya, jangan sampai ada serabut yang keluar. Nah, ini kita sambung baterai antara yang positif dan negatif ya, biar kencang sehingga dayanya bisa lebih kuat. Ini kita cek nyala, artinya rangkaiannya benar ya. Kemudian kita ambil kardus, kita taruh di atas kardus supaya kita bisa menyusun rangkaian ini dengan baik.
Untuk panjang kabel, alangkah lebih baik kalian ukur dulu ya, biar rangkaiannya rapi nanti, panjangnya sesuai yang kalian inginkan. Kita sambung kabel dengan ujung baterai yang positif. Kita kasih lakban supaya kencang, tidak lepas. Selanjutnya kita sambung sisi ujung baterai yang negatif. Kita rapikan terlebih dahulu ya, supaya bentuknya sama seperti yang ada di buku paket kalian. Kita kasih selotip atau lubang di situ untuk menempelkan saklar. Kita kasih selotip ini di kabel agar merekat di kardusnya. Kalau sudah rapi, kita coba nyalakan. Klik on, menyala lampu. Klik off, mati lampunya ya. Nah, artinya rangkaian serimu berhasil. Selanjutnya rangkaian paralel kita coba siapkan seperti tadi. Hampir sama ya dengan yang seri, hanya berbedanya adalah rangkaiannya berderet. Nah, ini kita sambungkan dulu menjadi satu, titik tengahnya di sini. Ini 3 kabel kita sambungkan menjadi satu. Sebenarnya supaya aman boleh juga kalian menggunakan lakban hitam ya, biar aman tidak nyetrum. Nah, ini kita sambungkan ke saklar. Salah satu ujung kabel menyambung ke saklar. Nah, ini sketsanya, gambarnya seperti ini. Seperti yang ada di buku siswamu ya. Hanya saja ini saklarnya satu kalau di sini. Nah, kita cek menyala rangkaiannya, artinya tepat dalam proses penyusunan rangkaian. Kita taruh di atas kardus seperti tadi ya, agar bisa terlihat bentuk rangkaiannya. Kita tempel pakai selotip. Kemudian kita tempel juga ujung kabel dengan baterai. Kita kasih lakban hitam supaya merekat kencang ya. Ya, begitu pula dengan ujung baterai yang satunya, sisi negatif. Kita tempelkan dengan lakban agar merekat kencang. Tuh, kita rapikan rangkaiannya. Kalau sudah terlihat rapi, kita coba klik on. Nah, artinya menyala ya, artinya rangkaianmu berhasil. Nanti kita coba klik on atau off. On menyala, off mati. Dari tayangan video tadi, silahkan nanti kalian juga bisa coba sendiri di rumah ya. Pertanyaannya, jelaskan kelebihan dan kekurangan rangkaian seri. 2. Jelaskan kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel. Ditulis juga di buku tulismu ya. Jelas ini? Baik, mari kita lanjutkan lagi materi selanjutnya. Nah, ini ada teks bacaan, judulnya adalah Jam Pembantu Siti Tepat Waktu. Mari kita baca teks ini. Bisa juga kalian buka bukumu di buku siswa ya. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5. Setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 6.45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah.
Dia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14. Dia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16, Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Dia belajar pukul 19 sampai 20.30 atau jam 7 sampai setengah 9 malam ya. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Baik, dari teks bacaan ini nanti ada juga pertanyaannya. Nah ini ya. Datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban seorang pelajar. Pertanyaannya, mengapa hal tersebut merupakan kewajiban? Apa dampaknya ketika kita tidak melakukannya? Siapa saja yang akan kita rugikan? Silahkan soal ini ditulis di buku tulismu ya. Kemudian nanti kalian jawab di bawahnya. Bisa kan? Saya yakin kalian anak-anak yang hebat-hebat semua pasti bisa. Nah, jadi dari materi yang kita pelajari tadi, soal-soalnya saya ringkas menjadi ini ya. 1. Jelaskan pengaruh positif dan negatif televisi bagi dunia pendidikan. 2. Jelaskan kelebihan dan kekurangan rangkaian seri. 3. Jelaskan kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel. 4. Datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban seorang pelajar. Mengapa hal tersebut merupakan kewajiban? Apa dampaknya ketika kita tidak melakukannya? Siapa saja yang akan kita rugikan? Nah, keempat soal ini silakan ditulis di buku tulismu dengan baik ya. Kemudian nanti kalian bisa jawab. Tulis jawabannya di bawahnya. Jangan lupa setiap mengerjakan di buku tulis ditulis hari ini, kemudian tanggal berapa itu di pojok kanan atas ya, supaya Bapak atau Ibu guru nanti lebih mudah untuk mengecek tugas-tugas yang kalian kerjakan. Jelas? Silakan nanti ditonton videonya, jangan lupa tuliskan di kolom komentar nama, nomor, kelas, dan sekolah kalian ya, supaya Bapak Ibu guru tahu bahwa kalian sudah menonton video itu dengan baik dan artinya kalian sudah mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Itu sebagai bukti juga kehadiran kalian ya dalam mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Jelas? Nah, terima kasih sudah menonton video-video dari saya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen ya, atau nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kalian tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya ya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa juga ditulis di kolom komentar. Terima kasih murid-murid SD, tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya.